pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada dua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di awal akhir nanti. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kultum tarawih akan disampaikan oleh Bapak Misabul Mudir. Kepada penjawab waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua kembali mampu menyelesaikan puasa dengan baik dan lancar. Semoga ibadah kita, puasa kita membuat kita lebih dekat kepada Allah. Apa yang kita lakukan membuat kita lebih cinta kepada Allah, dan semoga apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan dicatat dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah, semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qalu, para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah." Ya Rasul, alhamdulillah kami ini sudah malu. Kami punya rasa malu. Qala, Rasul pun menjawab dan mengatakan, "Laisa dzaka." Bukan itu yang saya maksud. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Tetapi malu yang saya maksud dengan sebenar-benar malu di sini adalah antahfadar ra'sa wa mawa'. Hendaklah kalian itu menjaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya. Berarti kepala meliputi mata, mulut, dan telinga. Karena itu yang berpotensi untuk maksiat. Kalau hidung kayaknya tidak. Pol-polin irung niku nek cerak-cerak buka nggih mboten mawon. Iki insyaallah bukan maksiat, tapi nikmat. Ini diniati nggih wareg kita jadi makruh gitu. Maka yang bisa jadi maksiat adalah mungkin adalah mata, telinga, dan apalagi lesak kita atau antah fadharak wa mawa'a. Jagalah kalian kepala kalian dan apa yang ada di sekelilingnya. Wal batna wa ma hawa, dan perut dan yang sekitarnya, berarti yang di dalam ataupun yang di luar. Berarti meliputi hati, perut itu sendiri, dan bawah perut, bawah pusat, kemaluan kita masing-masing. Karena itu yang juga berpotensi untuk terjadi perbuatan maksiat. Kemudian Nabi mengatakan wal taqulil mauta wal bila, dan hendaklah kalian senantiasa ingat dengan kematian dan kehancurannya, kengerian yang terjadi saat kematian itu datang.
sesuatu yang sangat mengerikan, yang Nabi sendiri mengatakan andai kata saya boleh menggantikan sakitnya sakaratul maut umatku, saya ganti, kata Nabi. Tapi itu nggak mungkin. Semua kita akan merasakan sakaratul maut. Belum lagi namanya azabul kubur, azab kubur dan seterusnya. Terus Nabi mengatakan waman aradal akhirah taraka zinatad dunya. Sebenarnya ingin akhirat, ingin kebahagiaan akhirat, maka jangan tertipu dengan kemegahan dunia. Faman fa'ala dzalik, kata Nabi, siapa saja yang melakukan itu semua, 4 hal tadi, faqad istahya minallahi haqqal haya. Sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Bapak dan Ibu rahimahullah, hadis ini menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang hakikat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu meliputi dari tubuh kita, orientasi kita, dan perilaku kita. Seperti kita, tubuh kita, apakah kita pernah minta mata kita 2? Pernahkah kita minta tangan kita jarinya 5? Pernahkah kita minta hidung kita di sini, telinga kita di samping, dan semuanya? Kita tidak pernah minta, tapi Allah berikan itu kepada kita, karena Allah tahu itulah yang terbaik, ciptaan yang terbaik, yang itu akan sangat membantu manusia itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi katakan, malulah kalian kepada Allah dengan apa? Menjaga kepala, menjaga badan, menjaga orientasi hidup, dan jangan sampai kamu tertipu dengan kehidupan dunia ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan haqqal haya, bukan hanya istihya, malu saja. Jadi bukan sekedar malu secara perasaan, tapi malu dalam bentuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Nabi mengatakan dengan tambahan haqqal haya, yaitu malu yang totalitas, malu yang sempurna. Karena bisa jadi kita malu tapi mata kita tidak. Bisa jadi kita punya rasa malu tapi mulut kita tidak. Kita punya rasa malu tapi perut kita tidak, dan seterusnya. Maka hadis ini sangat-sangat terkait dengan ibadah yang sedang kita lakukan sama-sama pada bulan Ramadan ini. Karena puasa adalah madrasah terbesar, sekolah terbesar, pendidikan yang terbaik untuk melatih rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam puasa puasa melatih kita menjaga mata dan sekitarnya, kepala dan sekitarnya, menjaga pandangan kita dari kemaksiatan, lisan dari berbuat dusta, berbuat dosa. Maka dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa siyamu minal ju'i wal 'atas walakin siyamu minal lagwi war rafath. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi minal lagwi war rafath, dari perbuatan yang sia-sia dan sikap perilaku yang tidak terpuji. Dan itu bukan Pak Puji, terpuji. Kalau Pak Puji insya Allah di shot yang pertama. Maka puasa akan melatih mata kita tidak melihat maksiat. Lisan kita, kalau saya bicara lisan sekarang itu dunia sudah begitu luar biasa. Ketika tersebut kata lisan dalam hadis, itu berarti sekarang lisan bisa berbentuk ucapan secara verbal, tapi lisan sekarang bisa berbentuk dalam tulisan di media sosial atau WA, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan Nabi, walaupun lisan, tapi sekarang lisan sudah dalam dunia modern bisa dalam bentuk tulisan yang berbentuk kalimat ataupun itu berbentuk suara. Dan melatih pikiran untuk tidak berpikir yang tidak baik. Yang kedua, puasa juga melatih wal batna wa mahwa, melatih perut. Artinya apa? Menahan makan dan minum dan menahan syahwat kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dari mengumbar nafsu ketika
ketika puasa, ketika sudah mendekati buka puasa. Nah, momen kita untuk melatih diri, mengendalikan diri. Bisa tidak kita mengontrol diri untuk bisa tidak merusak tubuh kita ketika kita berbuka puasa. Maka puasa itu dalam rangka untuk mengendalikan syahwat, menguatkan kontrol diri dan menghancurkan dominasi nafsu yang bisa merusak habituasi kita setiap hari. Yang ketiga, hadis ini juga sangat terkait dengan apa? Bahwa puasa itu mengingatkan kita pada kematian. Artinya apa? Bahwa puasa itu kita dianjurkan untuk banyak beribadah, banyak beramal, banyak melakukan aktivitas yang baik dalam rangka untuk kita bisa menabung, memperberat timbangan kebaikan kita dalam rangka kita nanti sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah selalu yang terbaik amal. Karena harta tidak akan kita bawa, apapun yang kita miliki tidak akan kita bawa. Maka kain kafan itu hanya 2 lembar, dan kain kafan itu tidak ada kantongnya sama sekali. Walaupun custom, saya yakin tidak ada di dunia ini mau gawe kain kafan untuk dikai sak. Gimana? Yang antar kalau tak tumbas, tak simpan sudah mati, tak ge. Ini untuk apa? Membawa emas, mungkin nyobong malaikat, nggak mungkin. Bawa kunci BMW, Mercy, ya tidak ada manfaatnya. Kunci rumah, kunci hotel yang kita miliki juga nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu semua hanya akan bermanfaat ketika itu berada di dunia. Maka kain kafan itu sudah menjadi gambaran kita bahwa ketika kita mati kita nggak bawa apa-apa. Pol-polnya itu kain kafan yang kita siapkan itu harta kita yang terakhir yang kita bawa. Nek mboten ditumbas ke RT maupun masjid, berarti apa harta yang kita bawa? Tidak ada. Tidak ada satupun harta sehebat apapun, sekaya apapun orang yang pun mati gini, tidak mungkin akan membawa harta walaupun dia itu sugiramu. Tidak akan dibawa kemana-mana. Karena semua itu hanya akan bermanfaat untuk si fulan yang dalam dan kubur kalau itu berada di dunia. Maka puasa itu dalam rangka untuk mengingat itu, kita mempersiapkan diri, menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Nabi, kalau kita dikatakan malu bila apa? Dunia kita tidak silau dengan dunia. Apa kemudian tidak boleh kaya? Salah. Seorang muslim harus kaya. Kaya itu hebat, kaya itu luar biasa. Bisa memberi, bisa banyak. Maka jangan takut kaya. Maka kaya itu malah menjadi kewajiban seorang muslim, karena ketika dia kaya dia bisa berbuat apa saja. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah jangan sampai ketika kita ingin kaya kita buta. Akhirnya menghalalkan segala cara agar kita bisa mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Walaupun harta banyak didapat dengan cara tidak baik, kemudian kita sedekahkan untuk kebaikan, itu juga Allah pun juga tidak ridho. Yang diinginkan adalah halalan thayyiban, halal lagi baik. Maka taraka zinata dunya, meninggalkan perhiasan dunia dalam arti bagaimana jangan sampai kita itu silau atau kemudian lupa diri dengan kemegahan yang ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kesimpulannya adalah hadis ini juga menjadi definisi dari takwa itu sendiri. Karena apa? Artinya kita menjadi pribadi yang berhati-hati, pribadi yang tahu diri. Karena kita tidak pernah meminta dan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah manusia, jadilah hamba Allah yang tahu diri. Maka jika kita puasa tapi masih juga penuh dengan maksiat lisan, tidak mengubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik, tidak menumbuhkan cinta kepada akhirat, maka kita belum benar-benar haqqal haya, belum benar-benar malu yang totalitas. Itulah yang diinginkan Rasulullah SAW kepada kita semua, bagaimana kita menjadi hamba yang tahu diri, yang punya rasa malu, karena kita semuanya berasal dari Allah, semua pemberian Allah. Maka mari kita berbuat untuk Allah agar Allah pun mencintai kita, dan kita akan selalu sayang Allah. Dengan disayang Allah maka apapun yang kita inginkan kita pun akan dijaga dan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Mistabul Mudir yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat, menjadi hikmah bagi kita semua, serta menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi tambahan. Yang pertama, total pengeluaran infak kemarin berjumlah Rp5.970.000. Alhamdulillah, semoga semua harta yang telah diinfakkan Allah catat sebagai amal soleh dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Amin. Selanjutnya, untuk kultum subuh esok hari akan disampaikan oleh Bapak Istajib Saputra, sedangkan kultum tarawih esok akan disoleh Bapak Arif Rianto. Dakwah takjil untuk berbuka puasa besok akan disiapkan oleh Bapak Hakim, keluarga Bapak Hakim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi